Perkenalkan, nama saya Angelina Bagan, NPM saya F1C020022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori lempeng tektonik dan bagaimana proses terbentuknya gunung api, yang diampu oleh dosen Nano Sugianto SSI MSc. Yang pertama, teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik dibagi atas dua. Yang pertama, continental drift, yang kedua, shift spreading. Yang pertama, teori pergerakan benua atau continental drift, yang dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener. Dia menyatakan bahwa semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau Pangaea. Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan bagaimana benua itu berpisah dan bergerak menjauh. Pada gambar ini, awalnya continental drift ini dimulai dengan benua utuh yang kita sebut tadi sebagai Pangaea. Jadi ternyata bumi itu dulu hanya ada satu daratan. Penemuan fosil juga dan kesamaan jenis bebatuan mendukung teori pergerakan benua atau continental drift ini. Namun karena tidak dapat menjelaskan bagaimana benua itu berpisah dan bergerak menjauh, maka teori ini ditolak. Pada gambar ini, fenomena fosil beberapa benua itu ada yang sama. Jadi para penemu yang mendukung teori benua ini dulunya satu itulah yang disebut sebagai Pangaea tadi, di mana ada beberapa fosil makhluk hidup yang ditemukan sama di belahan bumi tertentu. Contohnya di bagian bumi di bagian benua Afrika Selatan dan di Amerika Selatan dan di Afrika. Teori pergerakan yang kedua, teori pergerakan dasar laut atau shift spreading, yang dikemukakan oleh Harry Hess tahun 1960, yang menyatakan bahwa gerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Teori ini juga mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung api. Nah, pada gambar ini, magma itu mendorong gerakan bumi itu ke kiri dan ke kanan, sehingga makin menjauh. Jadi semakin lebar, semakin terisi lautannya dan benuanya akan semakin berpisah. Berdasarkan teori ini juga kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut sebagai lempeng. Di sini kita bisa lihat litosfer yang di permukaan yang berupa batuan itu hanya terdiri dari litosfer itu sendiri. Dan di sini astenosfer. Astenosfer itu adalah mantel bumi bagian atas, di mana dia masih dalam fase antara cair dan padat. Nah, kerak bumi terdiri dari dua tipe, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Teori tektonik lempeng adalah teori tentang proses bergesernya kerak bumi atau lempeng karena pengaruh atau konveksi. Bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau lempeng, dan atmosfer yang bersifat plastis di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas atmosfer. Menurut teori ini, seiring waktu, lempeng-lempeng bergerak saling menjauh atau saling menggesek, bertubukan atau menunjang. Proses tersebut membantu pembentukan rupa permukaan bumi, di mana batas antara dua lempeng dikenal sebagai sesar atau patahan. Nah, ini adalah diagram lempeng di dunia berdasarkan pergerakannya. Nah, ternyata di dunia ini, di bumi ini banyak lempeng-lempeng. Nah, lempeng-lempeng ini nanti akan menyebabkan pergerakan yang biasa disebut sebagai gempa. Lempeng bumi ini akan terus bergerak dan tidak akan pernah bisa berhenti. Jika berhenti, itu tandanya ada bahaya yang akan terjadi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama itu divergen, di mana divergen dua lempeng bergerak saling menjauh mengakibatkan peristiwa patahan atau rekahan. Yang kedua itu ada konvergen, di mana dua lempeng bergerak saling mendekat mengakibatkan tabrakan antara lempeng.
dan terjadi peristiwa subduksi dan tabrakan antar benua. Yang terakhir itu adalah transform, di mana dua lempeng bergerak saling berpapasan atau hanya saling bergeser. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik itu, yang pertama, lempeng-lempeng bergerak karena arus konveksi atau aliran yang terjadi di dalam perut bumi, sehingga tenaga yang menyebabkan pergerakan ini disebut tenaga endogen atau dalam bumi. Nah, ini sama halnya seperti saat kita memanaskan air hingga mendidih. Di mana saat kita memasak air hingga mendidih, akan berputar. Ada yang bergerak menjauh atau yang biasa disebut sebagai divergen, dan ada yang bergerak mengumpul atau konvergen. Ini juga menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pergerakan tektonik. Penyebab terjadinya ini ketika inti bumi itu ibaratnya sebagai kompor dan mantel bumi itu sebagai alirannya. Yang kedua itu inti bumi itu memanaskan material bagian bawah sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Selanjutnya itu sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu sehingga massa jenis material akan bertambah. Maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Nah, selanjutnya adalah gunung api. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dari mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut sebagai lava. Gunung berapi memiliki lubang yang terbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut sebagai kawah. Dan ini adalah bagian kawah yang membentuk gunung berapi. Dan inilah magma yang keluar akibat adanya tubrukan atau pergeseran antar lempeng. Proses terbentuknya gunung berapi. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Magma akan naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun akan semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka akan terjadi erupsi. Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan atau semburan yang kuat saat erupsi. Saat gambar A ini, magma itu masih belum memanaskan bagian atas permukaan. Jadi di sini masih dalam proses pemanasan. Di atas ini masih berupa batuan padat. Nah, pada gambar B, magma mulai menggumpal sehingga menciptakan sebuah gumpalan panas, sehingga membuat bagian atasnya mulai mendidih dan akan mulai muncul asap karena terpanaskan. Dan gambar C ini, magmanya mulai keluar sehingga menciptakan sebuah ledakan dahsyat yang biasa disebut sebagai erupsi. Nah, setelah itu lama-kelamaan ini akan membentuk sebagai kubah atau kubah yang nanti akan membentuk sebuah gunung api. Itulah bagaimana proses terjadinya gunung api. Proses pembentukan gunung api juga disebabkan akibat pertemuan dua lempeng bumi. Bagian cair tersebut akan menambah magma dalam perut bumi. Oleh karena magma yang terbentuk tersebut memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada berat jenis batuan di sekitarnya, maka magma akan terdesak hingga naik ke permukaan bumi. Berdasarkan letak terbentuknya gunung api dibagi atas 3 macam yang itu. Yang pertama terbentuknya di daerah pegunungan tengah samudra tempat berpisahnya lempeng kulit bumi yang pecah saling menjauhi. Yang kedua terbentuk pada pertumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Yang ketiga terbentuk pada titik panas tempat keluarnya magma di permukaan atau di benua maupun di samudra. Nah, berdasarkan gejala terbentuknya juga dibagi atas 2 macam, yaitu pergerakan lempeng dan gaya endogen atau tenaga dari dalam bumi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.